Halo, selamat sore Tribuners. Saya Siti Nurjana, jurnalis Tribun Manado yang akan memandu langsung acara bincang buku kita pada sore hari ini dari Studio 1 Tribun Manado. Telah hadir Bapak Samuel Sunge, EDP Gramedia Mantos yang akan mengulas dalam bincang buku hari ini dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Nah, bagi kalian Tribuners yang apabila kalian memberikan komentar terbaik di kolom komentar Facebook maupun YouTube di Tribun Manado dan Tribun Manado TV, kalian akan mendapatkan satu buah buku gratis dari Gramedia Mantos. Nah, apa itu soal buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar? Kita langsung saja ke Bapak Samuel Sunge. Oke, selamat sore. Ya, jadi judulnya buku ini Jangan Buat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, penulisnya dari Richard Carlson. Jadi buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2019 pada tanggal 20 Mei. Nah, buku ini sendiri menjadi deretan bestseller di toko buku Gramedia dan dapat diakses juga dengan Gramedia digital. Jadi orang ada bisa buku fisik seperti ini atau buku digital yang ada di handphone masing-masing. Oke. Langsung saja ke bukunya. Kenapa judulnya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar? Nah, masalah sendiri atau problem seringkali ada dan bahkan akan terus ada dalam kehidupan manusia ini. Kenapa ya? Karena pada dasarnya pasti setiap hal, entah hal apapun itu dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan pandemi ini adalah suatu masalah. Tapi masalah kecil atau besar itu tergantung dari sudut pandang kita sebagai manusia, mau menyikapinya atau meresponi masalah itu seperti apa. Nah, sebenarnya kuncinya simpel ya, kenapa ditulis di sini jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Masalah itu, setiap masalah pasti punya jalan keluar. Betul atau tidak? Mereka pasti betul itu, setiap masalah punya jalan keluar. Betul. So, kalau setiap masalah itu pasti ada jalan keluar, berarti masalah itu harusnya bukan besar dong, kecil. Karena kan ada jalan keluarnya. Tapi kita mau nggak menyelesaikan. Nah, sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya masalah itu bisa selesai, masalah itu kecil, tetapi reaksi kita yang terlalu berlebihan terhadap hal itu yang membuat hal itu malah menjadi besar gitu. Karena menganggap semua hal sebagai masalah besar, akhirnya hidup kita malah ada dalam satu drama ke drama lain dalam hidup. Kenapa kita bilang drama? Ya, contohnya saja, mau ke Mantos bagaimana kan misalnya dari 45. Ya masalahnya kan harus naik kendaraan lah, entah angkot, online atau kita terlalu berpikir, aduh, ke Mantos macet, begini. Segala hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan, ya karena jalan aja begitu. Itu kan jalan keluarnya naik kendaraan. Apa yang perlu Anda pikirkan gitu. Langsung saja ke Mantos. Itu hal kecil. Sebenarnya nggak perlu dibesar-besarkan. Kita saja yang membesar-besarkan hal itu. Nah, buku ini juga dari penulis Richard ini mengajak kita untuk melihat dan menciptakan perspektif baru dalam melihat suatu masalah. Perspektif itu sudut pandang, maksudnya hal yang penting yang seharusnya kita kerjakan tapi malah habis di pikiran. Dalam kehidupan manusia itu sering berperang dalam dua hal, pikiran dan perasaan. Peperangan terbesar manusia itu ada di pikiran dan perasaan. Kenapa? Karena dari pikiran dan perasaan kita selalu terhenti dan tidak bertindak dan melakukan sesuatu. Nah, semua masalah terjadi dalam hidup sebenarnya hanya tentang apakah kita mempunyai niat untuk menyelesaikannya atau tetap pada kondisi di mana kita hanya melihat saja tanpa melakukan apa. Nah, semua letak masalah sebenarnya pada itu.
mau nggak menyelesaikan problem dan solving yang sudah ada. Rulesnya memang sudah seperti itu, jalan keluarnya harus yang sudah seperti itu. Tetapi Richard Carlson juga ini menulis suatu buku yang sebenarnya orang juga bertanya, kok dia tulis buku jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar, tapi ada buku yang judulnya seperti ini, mengatasi masalah besar dalam hidup. Berarti masalah besar tetap ada. Ya, tetap ada. Benar sekali, tetap ada. Masalah besar yang tetap ada apa? Seperti contohnya kematian. Kematian itu masalah besar, tapi itu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Di luar kontrol atau di luar kendali. Nah, sedangkan masalah kecil yang jadi masalah besar itu hal yang bisa kita kontrol, tetapi seakan-akan tidak bisa kontrol. Yang keluar dari dalam diri kita itu hanya respon yang sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, kita lapar, ya kita makan dong gitu. Masa lapar cuma bilang lapar tapi nggak mau makan gitu. Itu bodoh sendiri namanya. Tapi masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita selesaikan di dalam kendali kita, yang seharusnya yang gampang sekali gitu kita selesaikan, nggak perlu dipikirkan terlalu ribet. Malah ada dua hal yang selalu mendistraksi kehidupan manusia sebenarnya untuk namanya masalah. Yang pertama, kehidupan masa lalu dan masa depan. Kenapa kita bilang masa lalu dan masa depan? Karena masa lalu seringkali mendistraksi kita. Kita sudah buat kesalahan ini di masa lalu. Kita pikirkan terus masa lalu menjadi batu sandungan untuk kita melangkah maju. Padahal masa lalu itu harusnya menjadi pembelajaran supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kenapa masa depan? Masa depan itu kan suatu hal yang luar biasa. Ya, orang sering berpikir masa depan itu kita mau punya ini, punya itu. Nah, kenapa kita bilang itu jadi suatu masalah yang bisa menjadi masalah besar? Karena kita kan hidup di zaman sekarang, waktunya sekarang, waktu hari ini jam seperti ini, bulan ini jam seperti ini. Ya, kita hidup dan kita kerjakan waktu yang nyata yang sekarang kita jalani gitu. Dan nggak usah pikirkan, nanti begini. Kita sudah memikirkan suatu hal yang nggak pasti, yang belum terjadi. So, kalau kita hari ini lakukan sesuatu yang baik, pasti masa depan kita adalah masa depan yang baik juga. Jadi, menentukan masa depan itu apa yang kita lakukan hari ini, yang kita lakukan sekarang. Bukan yang kita pikirkan sekarang, tetapi hal itu belum terjadi. Nah, di sini kuncinya adalah kita harus menyelesaikan dan belajar dari masa lalu, tetapi untuk masa depan kita harus kerjakan apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan memikirkan suatu hal yang sebenarnya belum terjadi. Sebenarnya nggak perlu ribet sih hidup ini. Jadi masalah yang sebenarnya kecil, tetapi seakan-akan kita kayak membesar, kita bikin hal itu jadi besar. Ya sebenarnya simpel. Nah, kita harus kerjakan. Di sini Richard bilang kita harus ada di masa di mana kita ada hari ini, di waktu hari ini tanggal 21, ya kita ada di hari ini. Untuk kesusahan besok atau apa yang terjadi besok, ya itu nanti besok begitu. Jadi kesusahan sehari cukuplah menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Jangan memikirkan segala sesuatu terlalu berlebihan dan terlalu jauh sekali. Nah di sini juga bila kita sadari banyak dalam hal hidup ini sebenarnya untuk masalah itu cara kita melakukan masalahnya. Jadi cara kita memperlakukan suatu masalah seperti apa, cara kita merespon suatu masalah seperti apa, itulah yang bisa kita kendalikan, yang sebenarnya akan membuat kita hidup kita jadi bahagia. Jadi setiap momen yang kita jalani, ya jalani dengan rasa syukur, jalani dengan tetap pada koridor yang sudah ada. Jangan keluar dari tracknya. Kalau misalnya seperti ke Mantos misalnya, jalannya lewat jalan tiang-tiang, jalannya lewat apa? Nggak mungkin kan kita lewat railing atau lewat ke jalan underwing road. Nanti kita nggak akan sampai di tempat tujuan. Nah masalahnya seperti itu. Ikuti rules yang ada di tempat tujuan yang sebenarnya cepat kita sampai, jangan berputar. Akhirnya jadi lama. Oke, mungkin itu dari kita, masih sebagian kecil saja sih. Terus buku ini juga ada banyak buku ya yang dia itu salah satunya yang ini. Jadi
buku sambungan yang tadi tentang ini juga. Terus ada buku juga tentang cinta dan keluarga sih, seperti pasangan hidup atau apa. Tapi pembahasannya hanya tentang masalah. Oke, itu saja. Baik, Bapak Samuel, kan kita ketahui bahwa semua manusia pasti ada masalahnya sendiri. Nah, apakah di dalam buku itu juga memberikan trik-trik atau kiat-kiat mengatasi masalah dari hal yang terkecil, kemudian yang terbesar, atau sebaliknya? Dan bagaimana dengan slogan kalau bisa dipersulit ngapain kita dipermudah? Itu seperti apa? Slogan ngapain? Slogannya gimana, Kalau Kak? bisa dipersulit ngapain kan dipermudah? Kebanyakan meme-meme seperti itu atau bahkan itu menjadi sugesti hal yang kecil kita hal yang mudah kita malah buat persulit dengan semaunya sendiri, semau kita sendiri. Apakah dalam buku tersebut ada kiat-kiat untuk menghadapi masalah dari hal yang terkecil dengan sampai hal yang terbesar? Ada. Jadi buku ini salah satu bukunya, kalau yang masalah besar itu bukunya yang ini. Jadi Oke. kalau buku yang satunya itu tentang masalah sebenarnya kecil yang diperbesar oleh pikiran kita sendiri, maksudnya. Baik. Oke, untuk buku itu sendiri berapa halaman dan dibanderol dengan harga berapa? Bukunya sendiri harganya 81.500 dan Delapan dia puluh satu ada ribu lima ratus. Oke. untuk kalau untuk halaman. Terus dia ini bukunya untuk terjual di Gramedia Manto sendiri di tahun 2021 33 eksemplar sampai hari ini. 2021. 33 eksemplar. 2021 33 eksemplar Sampai hari sudah ini ya? terjual sampai hari ini. Oke. Terus buku itu apakah masuk juga ke bestsellernya Gramedia Mantos? Iya, Kak, bestsellernya Gramedia Manto sempat masuk posisi nomor 1, tapi sudah habis sekarang bukunya. Bahkan sudah habis. Saat ini sudah habis. Saat ini sudah habis. Terus Bukunya sudah habis. untuk para Tribuners atau para Gramet sendiri yang ingin membeli buku itu, terus bagaimana caranya? Oke, kalau caranya ada banyak ya. Pertama, pesannya bisa melalui gramedia.com, atau kalau mau ke toko langsung bisa juga pesan lewat Gramedia Go, namanya Gramedia Oke. Go. Jadi pesan lewat toko, barangnya datang ke toko atau ke tempat alamat tujuan masing-masing juga bisa. Tapi saya menyarankan juga, karena saya sendiri baca bukunya secara digital ya Pak. Nah, Gramedia sekarang punya Gramedia digital, saya baca bukunya melalui digital juga, aplikasi dari Gramedia juga punya. Kalau mau baca cepat bisa lewat Gramedia digital, cuman memang kadang-kadang kalau mau bacanya melewati setiap momen-momen halamannya, bau bukunya, nah itu biasa orang-orang yang suka baca buku fisik seperti itu bisa beli buku fisik. Tapi tersedia juga Gramedia digital. Kalau digital sendiri memang ya nggak bisa, karena kan digital. Oke, terus misalkan ada yang mau beli buku hari ini, apakah masih harus menunggu dulu atau seperti apa untuk bentuk fisiknya? Kan tadi disebutkan bahwa buku tersebut habis terjual di Gramedia Mantos. Nah, seperti apa, Pak? Kalau untuk bungkusnya sendiri bisa kami adakan ya. Jadi jika ada yang berminat, kami cek di toko lain, jika ada itu bisa kami orderkan, atau kalau memang nggak ada sama sekali, kami punya yang namanya yang saya bilang Gramedia Book, bisa pesan buku. Setelah dipesan bukunya sekitaran 1 minggu atau bisa lebih kalau nggak ada halangan ya, bukunya sampai ke alamat masing-masing, Mm-mm. atau langsung dikirim ke toko, nanti customer bisa ambil di toko di Gramedia Marketplace. Oke. Untuk harga 81.500 ya kalau tidak salah tadi.
81.500. Oke, untuk harga 81.500 itu apakah itu sudah harga yang sesungguhnya atau masih ada diskon lagi yang diberikan dari Gramedia untuk mungkin para Grammates di luar sana atau Tribuners? Kalau program diskon memang ini buku masuknya internal ya. Jadi program-program diskon ada beberapa program diskon untuk buku. Untuk buku sendiri sih bulan ini buku sekolah 15%, kalau buku Gramedia sendiri itu ada diskon untuk biasanya member sih Kak. Jadi member itu biasa ada diskon Nah, untuk khusus 10%. buku yang jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar sendiri, apakah ada diskon seperti itu? Ya kalau dia masuk di penerbit internal untuk pengguna member baru ya biasanya itu ada diskon 10%. Baik, berarti Itu yang setara hanya sama untuk member baru ya? ya kalau untuk diskon 10% untuk member baru sama seperti yang sebelum-sebelum Oke. itu juga. Kalau untuk diskon lain untuk bulan ini sih Kak kami lebih ke back to school ya. Di paket-paket belajar, paket Nah, terus untuk di Gramedia Manto sendiri mungkin bisa disebutkan ada berapa buku yang bestseller saat ini? jadi kami di Gramedia Mantus itu ada tempatnya sendiri. Jadi ada buku arrival, buku baru, sama buku bestseller. Buku bestseller satu kata baru, biasa di display 10, ada 10 item. Jadi item bestseller, 10 item new arrival. Dan itu bisa masuk toko ke Gramedia Mantus, bisa langsung didapatkan di area kasir. Oke, tadi disebutkan bahwa ada diskon back to school. Iya, kalau Oke, untuk mungkin jadi dia bisa dijelaskan program itu seperti apa, cara mendapatkannya bagaimana, dan diskonnya apa saja? Oke, Kak. Jadi kalau untuk diskon back to school mulai bulan Juni sampai bulan Juli itu ada diskon barang-barang stationery. Harga ada yang mulai dari 5.500, terus ada diskon tas Eversack itu dari Gramedia, terus ada juga special price tas Evershare namanya, itu dari Eversack juga harganya 99.000. Terus special price untuk buku-buku tulis ada yang harga 50 sampai 50-an ribu ke atas. Banyak untuk ini back to school sendiri. Terus ada juga back to school itu untuk biasa paket-paket untuk barang-barang IT seperti memori, terus ada juga paket. Jadi ya dalam satu parcel ada tas, kaos kaki, hand sanitizer, buku tulis sama kaos kaki itu dalam satu paket 200-an ribu ke atas itu ada parcel-parcelnya seperti itu. Oke, dari mulai harga dari 200.000 sampai ke atas. 220-an ribu ke atas. Pokoknya dia jarak sampai 300. Jadi dia 254, 202, 200-an nggak ke atas ya. Saya lupa juga. Jadi mulai dari 200-an ya? Atau dari di Ya, bawah jadi dari kalau 200 itu, Pak? kalau paket sendiri nggak ada di bawah. Oh, jadi untuk Dia paket itu sudah tas, kaos kaki, buku tulis ya, seperti itu? tulis Ya, itu hand dibanderol dengan sanitizer harga 200.000. Itu bisa digunakan untuk parcel ya? itu dia dalam satu paket gitu, jadi disuruh bungkus Ah, ah. terus berpaket. Oke. Oke, Pak. Oke Pak Samuel, untuk informasinya sangat menarik sekali. Nah, bagi kalian Tribuners dan para Gramet di luar sana yang ingin membeli buku ini, jangan membuat masalah besar, jangan membuat masalah kecil, maksud saya menjadi besar. Langsung saja hubungi Gramedia Mantos. Dan bagi kalian yang ingin memborong peralatan sekolah juga dipersilahkan ke Gramedia Mantos karena banyak sekali diskon, bahkan ada paket-paket yang harganya mulai dari 200.000.
Nah, terima kasih Pak Samuel atas kehadirannya pada Bincang Buku sore hari ini. Ya, terima kasih. Oke, selamat bekerja kembali dan salam sehat dari Tribun Manado. Oke, baik Tribuners, demikian Bincang Buku pada sore hari ini bersama Gramedia Mantos. Dan nantikan Bincang Buku pekan depan di hari yang sama dan di jam yang sama bersama saya Siti Nurjana, jurnalis Tribun Manado. Terima kasih dan sampai jumpa.